Isa, halo. Hai. Kamu tahu nggak sih? Kemarin tuh aku habis liburan tahu ke Borobudur. Wah beneran, aku juga kesana loh kemarin. Iya. Nih, Kak liatin foto aku ini. Bagus nggak? Ih, bagus banget. Kamu sewa kamera ya di sana? Oh, enggak dong. Ini aku pakai jasa foto di Borobudurnya. Harganya murah loh. Berapa? Kemarin aku dapat 5 foto itu cuma 45.000 tahu. Kok bisa? Aku aja 50.000 cuma 5 foto. Jadi aku nggak jadi minta fotoin. Kok bisa? Mahal banget. Kamu nggak negosiasi ya? Hah? Negosiasi? Apa itu? Jadi gini, negosiasi itu adalah Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu teks negosiasi? Kita belajar sama-sama yuk. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, jadi, di dalam teks negosiasi itu berisi sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang mana mereka saling berbicara untuk mencari jalan tengah atau yang bisa disebut dengan kesepakatan. Nah, pasti teman-teman pernah melakukan negosiasi tanpa teman-teman sadari nih. Misalnya, saat teman-teman mengerjakan tugas kelompok, pasti akan tercipta negosiasi di sana. Contohnya, saat pemilihan tempat untuk tugas kelompok atau menentukan pembagian tugas dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang teks negosiasi, teman-teman harus menyimak penjelasan berikut ini sampai habis ya. Halo teman-teman, aku Kak Nisa yang akan menemani kalian belajar tentang ciri-ciri teks negosiasi. Nah, sebelum itu jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan catat poin-poin pentingnya ya. Oke, langsung saja ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama yaitu adanya dua pihak atau lebih. Jadi dalam teks negosiasi selalu terdapat minimal dua pihak yang terlibat. Ingat ya teman-teman, selalu terdapat minimal dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang mengajukan tawaran dan pihak yang menerima atau menolak tawaran tersebut. Kemudian yang kedua, ada tujuan untuk mencapai kesepakatan. Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga, ada tawar-menawar. Proses tawar-menawar adalah inti dari negosiasi. Dalam tahap ini, setiap pihak akan saling mengajukan penawaran, lalu pihak lain menanggapi penawaran tersebut dengan cara menyetujui atau menolak. Proses ini berlangsung hingga tercapai kesepakatan atau hingga negosiasi berakhir tanpa kesepakatan. Kemudian yang keempat, adanya persuasi. Negosiasi melibatkan penggunaan teknik persuasi, di mana setiap pihak berusaha meyakinkan pihak lain agar menyetujui tawaran atau permintaan mereka. Persuasi dilakukan dengan memberikan alasan yang kuat, bukti yang mendukung, serta menggunakan bahasa yang efektif dan sopan. Kemudian yang kelima, ada kompromi. Negosiasi seringkali melibatkan kompromi, yaitu ketika kedua pihak bersedia memberikan kelonggaran atau mengorbankan sebagian dari tuntutannya untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil. Kemudian yang keenam, menggunakan bahasa yang jelas dan santun. Teks negosiasi menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan terstruktur agar setiap pihak dapat memahami dengan baik. Kemudian yang ketujuh, struktur yang sistematis. Nah, struktur teks negosiasi ini nanti akan dijelaskan oleh Kak Galuh. Kemudian yang kedelapan, fokus pada kepentingan bersama. Meski negosiasi berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, proses negosiasi yang sukses selalu mempertimbangkan kepentingan bersama yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Jadi, kunci keberhasilan dalam negosiasi adalah dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Kemudian yang ke-9, mengandung unsur kerjasama. Kerjasama dalam negosiasi berarti setiap pihak berusaha mencapai solusi terbaik dengan mengedepankan dialog terbuka dan menghormati pandangan pihak lain. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 adalah adanya alternatif solusi. Dalam proses negosiasi, setiap pihak biasanya mempertimbangkan berbagai alternatif solusi sebelum mencapai kesepakatan akhir. Alternatif ini penting untuk memberikan kenyamanan dan memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memilih solusi yang paling menguntungkan bagi mereka. Nah, itulah ciri-ciri teks negosiasi teman-teman. Semoga bermanfaat. Mari kita berkenalan dengan jenis-jenis negosiasi.
Yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi. 1. Negosiasi formal. Negosiasi formal merupakan negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-ciri negosiasi formal adalah adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. 2. Negosiasi non-formal atau informal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering bernegosiasi. Negosiasi dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja, misalnya negosiasi antara ayah dan anak. Yang kedua, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. 1. Negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir dalam negosiasi tersebut. 2. Negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung rugi. 1. Negosiasi kolaborasi atau win-win. Dalam negosiasi kolaborasi, para negosiator berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing sehingga saling menguntungkan. 2. Negosiasi dominasi atau win-lose. Dalam negosiasi ini, negosiator mendapatkan keuntungan lebih besar dari kesepakatan yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapatkan keuntungan lebih kecil. 3. Negosiasi akomodasi atau lose-win. Dalam negosiasi akomodasi, negosiator mendapatkan keuntungan sangat kecil bahkan kerugian. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapatkan keuntungan sangat besar bahkan memperoleh 100% keuntungan. Kerugian ini dikarenakan kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan. 4. Negosiasi menghindari konflik atau lose-lose. Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan konflik. Menjelaskan tentang struktur negosiasi. Yang pertama yaitu orientasi, berisi tentang salah pembuka, perkenalan atau penjelasan singkat mengenai maksud dan tujuan negosiasi. Yang kedua yaitu pengajuan, berisi tentang menyampaikan keinginan atau masalah yang ingin dinegosiasikan. Yang ketiga yaitu penawaran, berisi tentang pihak-pihak yang terlibat melakukan penawaran untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat yaitu persetujuan, berisi tentang pencapaian proses tawar-menawar yang ditandai dengan persetujuan dari semua pihak. Yang terakhir yaitu penutup, berisi ucapan terima kasih, salam penutup atau kesimpulan dari hasil negosiasi. Nah, jadi gitu negosiasi. Oh gitu. Boleh ceritain dong, gimana kamu bisa dapat harga yang murah? Oh itu. Nah, jadi gini, aku tuh kemarin. Mbak, mau tanya, ini sewa kamera instan berapa ya harganya? Oh, kakak mau sewa kamera instan. Ini khusus untuk foto langsung jadi di area candi, Kak. Harganya 50.000 sudah termasuk cetak 5 lembar foto. Wah, 50.000. Agak mahal juga ya, Mbak. Apa bisa kurang sedikit, Mbak? 40.000 saja gimana? Aduh, maaf sekali, Kak. Harga itu sudah harga pas, Kak. Kertas fotonya juga mahal. Kan ini langsung jadi, sudah harga standar di sini, Kak. Tidak bisa kurang lagi. Ya, saya tahu, Mbak. Begini saja, bagaimana kalau 45.000? Saya ambil sekarang langsung dipakai. Anggap saja Mbak cepat dapat pelanggan hari ini. Gimana? 45.000 ya.
Baiklah, kalau kakak serius sekarang, 45.000 boleh. Siap mbak, 45.000 langsung saya ambil. Terima kasih banyak mbak. Terima kasih banyak mbak. Sama-sama kak, mau difotokan di mana? Biar saya bantu arahkan posenya yang bagus.